Siapa yang suka melawak atau punya teman yang suka melawak? Tahukah kamu, di zaman Nabi juga ada loh orang yang suka melawak, jahil, dan sering membuat banyak orang tertawa, termasuk Rasulullah dibuat tertawa olehnya. Ia adalah Nu'aiman bin Amr bin Rofa'ah, salah seorang sahabat Nabi yang merupakan penduduk Madinah dari kalangan kaum Ansor. Di samping sikapnya yang suka melucu, Nu'aiman adalah seorang mujahid sejati yang merupakan Ashabul Badr karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabatnya yang lain. Malangnya, Nu'aiman pernah menjadi seorang pemabuk yang ketagihan arak semasa zaman Rasulullah SAW. Nu'aiman sering ditangkap oleh Nabi dan Nabi mengarahkannya untuk dipukul. Namun meski begitu, ia masih tidak berhenti minum. Akhirnya Rasulullah berkata, jika ia masih kembali minum, maka bunuhlah ia. Walau tegas, Rasulullah masih menaruh harapan untuk Nu'aiman memperbaiki diri. Berkat rahmat Allah, akhirnya Nu'aiman bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah Nu'aiman mendapat perhatian dari Rasulullah dan para sahabatnya. Ini dia kisah Nu'aiman yang sering melakukan hal konyol tidak hanya kepada sahabat Nabi, tapi juga kepada Rasulullah SAW. Suatu hari, Nu'aiman melihat penjual madu yang kepanasan dan kelihatan letih setelah berkeliling menjajakan madunya di Madinah. Ia perhatikan setelah seharian berkeliling, tak satu pun dagangannya terjual. Kemudian, ia menghampiri penjual madu itu dan menyuruhnya untuk menghantarkan satu madu ke rumah Rasulullah SAW. Sambil berkata, jangan lupa, nanti kamu minta uangnya juga ya. Spontan, penjual madu yang gembira karena dagangannya laku itu menuruti apa yang diucapkan Nu'aiman. Sang penjual madu pun datang ke rumah Rasulullah dengan membawa seguci madu. Ia berkata, wahai Rasulullah, terimalah, ini hadiah dari Nu'aiman. Ketika itu Rasulullah senang bukan main, karena mendapat hadiah madu dari sahabatnya. Namun seketika, keriangan Rasulullah itu langsung berubah menjadi sebuah keterkejutan saat penjual madu itu menyodorkan tagihan. Wahai Rasulullah, mohon diterima juga tagihan harga dari seguci madu yang dihadiahi Nu'aiman untuk Rasulullah. Baru ingat, Rasulullah langsung menyadari kelakuan usil Nu'aiman yang memberi hadiah, tapi malah beliau juga yang harus membayarnya. Alhasil mau tidak mau, beliau akhirnya memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Beberapa saat setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nu'aiman. Ia bertanya kepada Nu'aiman mengapa melakukan hal itu. Begini ya Rasulullah, saya ingin sekali berbuat baik kepada Anda, tapi saya tidak punya apa-apa. Begitulah jawaban polos Nu'aiman. Mendengarnya, Rasulullah tersenyum tanpa merasa tersinggung dan memaklumi ulah Nu'aiman. Selain kisah tersebut, ada pula kisah lucu Nu'aiman dengan sahabat yang lain. Suatu hari, Nu'aiman berangkat bersama Abu Bakar ke Basrah untuk berniaga. Bersama mereka, ikut pula salah satu sahabat Nabi yang lain, Suwaibit, yang bertugas membawa perbekalan. Saat itu Nu'aiman meminta kepada Suwaibit agar diberi makanan, tapi ditolaknya karena bos mereka, Abu Bakar, sedang tidak di tempat. Tunggulah wahai Nu'aiman sampai Abu Bakar datang. Mendengarnya, Nu'aiman sangat jengkel, lalu ia mengeluarkan ancaman, tunggu pembalasanku. Nu'aiman lantas bergegas menemui beberapa orang. Ia menawarkan budak dengan harga yang sangat murah. Budak yang dimaksud adalah Suwaibit. Nu'aiman juga membocorkan kelemahannya, yaitu budaknya sering mengaku dirinya seorang yang merdeka. Tak disangka, orang yang ditawari setuju. Lalu bersama Nu'aiman, mereka menuju ke tempat Suwaibit duduk. Nu'aiman menunjuk kepadanya. Ini dia, budak yang saya maksud untuk dijual. Ucap Nu'aiman sambil menahan tawa. Tentu saja Suwaibit memberontak sambil mengatakan dirinya bukan budak.
Tapi si pembeli bersikeras mengikatnya dan berkata, "Kami sudah faham sifatmu." Untungnya Abu Bakar datang dan menyelesaikan kesalahpahaman itu. Ketika peristiwa tersebut diceritakan kepada Rasulullah, beliau tertawa bahkan sepanjang tahun setiap beliau ingat atau diingatkan. Nuaiman adalah pembawa kegembiraan, atau di zaman sekarang disebut mood booster. Mungkin karena itulah Nabi pernah berkata, Nuaiman akan masuk ke surga sambil tertawa, karena ia sering membuatku tertawa. Kisah tentang Nuaiman menyegarkan ingatan kita bahwa Nabi adalah pribadi yang ceria, suka tertawa, bercanda, dan tidak melulu bersikap resmi. Ia biasa bersenda gurau dengan para sahabat dan istri-istrinya. Sifat Rasul itulah yang termasuk ke dalam Al-A'rad Al-Basyariyah, yaitu Nabi pun sama dengan manusia biasa. Sayangnya, riwayat tentang sisi manusia ini jarang diedarkan. Nabi yang digambarkan hanya sebagai sosok yang lurus, kaku, dan suka memerintah atau melarang-larang saja. Padahal Nabi tetaplah manusia biasa yang butuh makan, tidur, tertawa, dan jatuh sakit dengan sama sekali tidak menurunkan derajat kenabiannya atau kerasulannya. Demikian kisah mengenai Nuaiman bin Amr, sahabat Nabi yang suka melawak dan usil. Terima kasih banyak sudah mendengarkan Ariana Sound kali ini. Semoga ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Syukron kathiron.